Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Di antara adab seorang mukmin kepada Allah adalah selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan segala rizki tanpa ada batasnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil salah satu pendapat para ahli tafsir, wa ahsinu ay ahsinu dhannaka billah, perbaikilah prasangkamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah maha menyukai hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka kepadanya. Maka kita tanamkan dalam setiap aktivitas kita perasaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita melaksanakan amal soleh. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai terhadap amalan hambanya. Allah selalu menatap, menghitung, mengawasi apa yang kita kerjakan dan kita perbuat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal dengan kebaikan walaupun hanya sebiji dzarrah, Allah melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amal keburukan walaupun sebiji dzarrah, Allah juga melihatnya. Maka jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau meremehkan amal soleh sekecil apapun itu, walaupun hanya mempersembahkan wajah ceria, senyuman tulus di hadapan saudaramu. Kita tidak pernah tahu amal mana yang lebih dahulu mengantarkan kita ke surga. Bisa jadi amal kebaikan yang rasanya remeh-temeh tapi motivasinya penuh keikhlasan lebih dahulu mengantarkan kita kepada surga Allah daripada amal yang secara zahir nampak besar ternyata masih bercampur dengan noda-noda riya dan sum'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah menceritakan kisah seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing, binatang yang hina. Pelacur itu berarti memang hobinya melakukan perzinahan, menjual diri. Profesinya melacurkan diri. Zina sekali saja dosanya, Masya Allah, bukan dosa kecil, bukan dosa biasa. Zina itu dosa besar. Apalagi kalau melakukannya sebagai profesi, seberapa besar kira-kira dosanya. Tetapi hidayah Allah menyapanya. Dia kemudian bertobat dari dosa-dosanya, pulang kampung, ternyata di tengah jalan melihat seekor anjing berputar-putar di sekitaran suatu sumur. Rasa kasih sayangnya menuntunnya melepas sepatunya, lalu turun ke dalam sumur. Dia ambil air dengan sepatu butut itu, dia gigit dengan mulutnya, dia naik ke atas, diberikanlah air itu kepada anjing yang kehausan. Anjing itu minum dengan lahapnya. Setelah selesai langsung pergi tanpa ucapan terima kasih kepada yang memberikan air minum itu. Namanya juga binatang. Nah, perempuan ini merasakan dahaga yang sudah tidak tertahan, baru menyadari bahwa dia pun dalam kondisi yang sudah payah.
tidak ada orang yang lewat, mau masuk lagi ke dalam sumur, tenaga sudah low bed, sudah habis. Akhirnya dia terkulai, lemah, hingga pada akhirnya Allah wafatkan dia dengan bekal hanya satu amal soleh, memberi minum untuk binatang yang sangat hina, anjing namanya. Ternyata apa? Kata baginda Nabi, wanita ini diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Belum sempat dia bersujud, belum sempat dia haji maupun umroh, apalagi puasa Ramadan. Maka mari kita jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun. Para ibu yang barangkali setiap hari sibuk di rumah, menyusui anak, masak di dapur, menyuci pakaian, dan lain sebagainya, urusan rumah tangga, jangan anggap ini adalah hal yang remeh-temeh. Di sisi Allah semua itu adalah pahala dan ampunan dosa untuk para ibu. Bayangkan, memberi minum kepada seekor anjing saja Allah ampunkan dosa sang pelacur, diangkat ke dalam surga. Bagaimana dengan para ibu yang memberikan susunya untuk anak-anaknya, setiap anak 2 tahun disusui. Belum lagi kalau anaknya bertambah sampai 5, 10 tahun kalau kita hitung dihabiskan untuk memberikan susu kepada anak-anaknya. Para ayah, para kepala keluarga yang biasanya pulang berangkat pagi, pulang menjelang malam, jangan pernah merasa itu hanya murni amalan dunia. Karena mencari nafkah yang halal dibawa pulang ke rumah, disitulah menjadi sebab Allah ampunkan dosa. Man amsa kalan ala amali yadihi amsa maghfurun lahu. Siapa yang pulang dari tempat kerjanya dalam kondisi lemah, capek, letih karena seharian bekerja mencari nafkah yang halal, dia pulang ke rumah tanpa membawa dosa. Pastikan setiap amal kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kita berprasangka baik kepada Allah. Allah akan berikan balasan atas semua amal-amal yang kita lakukan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.